Yesus berkata, engkau akan berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan yang jauh lebih mulia lagi. Di mana Yesus dipermuliakan, saudara juga dipermuliakan. Karena kita in Christ. Artinya kita berada di dalam Yesus. Waktu Yesus dimuliakan, kita yang berada di dalam Yesus ikut dimuliakan. Salam sahabat Yesus penyembuhku. Ada peristiwa nyata yang telah terjadi di dunia ini. Dan peristiwa itu sulit untuk diterima oleh pikiran sehat kita. Sampai detik ini juga, peristiwa itu tidak dapat diulangi oleh siapapun. Sehingga banyak orang yang menolak peristiwa yang pernah terjadi itu. Menganggap peristiwa itu adalah kebohongan, dongeng, lelucon, hal yang tidak pernah terjadi. Itu menggambarkan betapa sempit dan kecilnya pikiran manusia. Memang secara logika itu tidak dapat diterima. Peristiwa itu adalah peristiwa tentang pertukaran. Pertukaran yang tidak baik, yang tidak sehat secara ukuran manusia. Karena pertukaran yang sehat atau transaksi yang benar adalah itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Jika si A menjual mobil, rumah, saham, dan lain-lain, maka si B yang membelinya, dan transaksi ini akan terjadi jika kedua belah pihak ini merasa diuntungkan. Tapi jika salah satu pihak yang diuntungkan, satunya dirugikan, maka tidak akan ada transaksi, tidak ada pertukaran. Bisa saja si A ini memberikan rumah ke si B, atau memberikan saham, mobil ke si B. Itu namanya memberikan. Tapi transaksi ada pertukaran. Jika si A memberikan rumah, lalu si B diganti dengan utang-utangnya, maka itu adalah transaksi yang tidak sehat. Jika si A memberikan mobil, memberikan saham, si B ini menggantikan dengan penyakit, dengan penderitaan, dengan segala yang buruk. Maka jika terjadi transaksi itu, manusia akan berkata itu adalah kebodohan yang hakiki. Memang itu adalah transaksi yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Tapi apa yang tidak pernah dipikirkan manusia, apa yang tidak pernah dapat dilakukan manusia, itulah yang dipikirkan Tuhan, itulah yang dilakukan Tuhan. Itulah transaksi di atas kayu salib. Ada transaksi yang tidak masuk akal, pertukaran yang tidak masuk akal, yang terjadi di atas kayu salib antara Tuhan dengan manusia. Minimal ada 8 transaksi atau pertukaran yang akan saya bahas hari ini. Pertukaran pertama yang terjadi di atas kayu salib adalah Yesus menerima hukuman. Manusia memberikan hukuman kepada Yesus, itu transaksi pertama. Yesus memberikan pengampunan. Yesus menerima penghukuman, Yesus memberikan pengampunan. Yang kedua, Yesus disakiti. Seluruh tubuhnya disakiti, tangannya dipaku, kakinya dipaku,
kepalanya bermahkota duri, bahkan seluruh tubuhnya sobek, terluka. Supaya Yesus memberikan kesembuhan kepada saudara. Transaksi kedua, manusia memberikan penyakit kepada Yesus. Yesus menggantikan kesehatan, kesembuhan. Yang ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Jadi semua dosa manusia diberikan kepada Yesus. Lalu Yesus menukarkan dengan kebenarannya. Kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Itu transaksi yang ketiga, sungguh ajaib, di luar logika. Transaksi keempat adalah Yesus menjalani kematian bagi kita. Kematian kita Dia ambil di atas kayu salib. Yang dimana kita seharusnya mati, Yesus ambil dan Dia mau mati. Supaya apa? Supaya kita menerima kehidupan Yesus. Sehingga di dalam Yesus kita pasti, bukan mudah-mudahan, pasti menerima hidup yang kekal. Yang kelima, Yesus mengalami kemiskinan kita. Yesus benar-benar waktu di dunia mengalami kemiskinan, bahkan waktu disalib pun Dia disalib layaknya orang miskin, tidak berpakaian. Supaya apa? Supaya Dia memberikan kelimpahannya kepada saudara. Di dalam Yesus kita diberikan kelimpahan, berkat yang berlimpah-limpah. Yang keenam, Yesus menanggung rasa malu kita. Supaya di dalam Yesus kita bukan malu lagi, tapi kita dipermuliakan. Yesus berkata, engkau akan berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan yang jauh lebih mulia lagi. Di mana Yesus dipermuliakan, saudara juga dipermuliakan. Karena kita in Christ. Artinya kita berada di dalam Yesus. Waktu Yesus dimuliakan, kita yang berada di dalam Yesus ikut dimuliakan. Yang ketujuh, Yesus menanggung ketertolakan kita. Supaya kita diterima oleh Bapa di surga. Kita tidak lagi ditolak. Kita ditolak Tuhan selamanya sebelum Yesus datang ke dunia. Tapi lewat karya salib Yesus, kita bukan lagi ditolak. Kita diterima, bahkan dijadikan anak, ahli waris, pewaris kerajaan surga. Yang kedelapan, Yesus menjadi suatu kutuk. Yesus mati dengan terkutuk, supaya kita menerima berkat-berkatnya. Kita yang terkutuk, kutuknya kita Yesus ambil. Diganti dengan berkat-berkatnya kepada saudara, kepada kita semua. Ini pertukaran yang tidak masuk akal. Ini pertukaran yang bisa Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk manusia. Seorang pun tidak dapat melakukan pertukaran ini. Ini adalah karyanya Tuhan. Dan karya inilah yang ditolak oleh agama sepupu kita. Dan karya inilah yang ditolak oleh iblis. Siapa yang menceritakan karya salib Yesus, Injil ini, maka iblis akan ketakutan. Banyak para penginjil yang ditolak. Karena apa? Karena yang diberitakan pertukaran ini, karya Yesus di atas kayu salib. Mari perhatikan kenapa kesembuhan KKR terjadi. Kesembuhan terjadi di KKR. Kenapa sekarang pelayanan Pastor Andi Simon, pelayanan Pastor Yusak di Aku Ditolong Tuhan, pelayanan gereja YS,
dipakai untuk Tuhan menyatakan kuasanya, kesembuhannya. Karena yang diberitakan adalah grace, Injil anugerah. Apa itu Injil anugerah? Tentang pertukaran di atas kayu salib. Yesus mati untuk kita. Yesus terkutuk supaya saudara diberkati. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus dihina supaya kita dimuliakan. Yesus tertolak supaya kita diterima. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita menerima kesembuhan, kesehatan. Ini perkara yang ajaib. Inilah Injil anugerah, di mana Injil ini diberitakan ada kesembuhan, ada keselamatan, ada kelepasan. Iblis ketakutan mendengar Injil ini. Inilah yang disebut Injil. Tentang kebangkitan Yesus, tentang kematian, kebangkitan, dan Yesus naik ke surga. Titik, itulah Injil. Di mana pertukaran ini? Pertukaran atau karya Yesus, karya salib Yesus diberitakan. Di situ mujizat kesembuhan terjadi. Saudara percaya kepada karya Yesus? Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Semua fokus kepada Yesus Kristus. Semua fokus kepada karya Yesus. Yesus berkata, dia sudah tersakiti supaya saudara sudah diberikan kesembuhan, kesehatan. Saudara yang tertolak, sudah Yesus ambil, dia tertolak supaya saudara diterima. Bahkan menjadi anak-anak Elohim, anak Bapa. Mari angkat tanganmu. Tuhan Yesus sembuhkan yang sakit. Tahirkan, kuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sakit disembuhkan oleh pertukaran karya Yesus di atas kayu salib. Pertukaran di atas kayu salib. Semua keburukanmu, dosa-dosa masa lalumu sudah diambil. Jangan terintimidasi lagi. Yesus sekarang berikan kesehatan, berikan pengampunan, berikan kesembuhan, berikan kekayaan, berikan kelimpahan, berikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit terimalah kesembuhan. Yang butuh pekerjaan terimalah pekerjaan yang terbaik. Usahamu diberkati, ekonomimu diberkati, keluargamu, rumah tanggamu dipulihkan, diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya Tuhan menyembuhkanmu karena engkau percaya kepada karya Yesus di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus, letakkan tanganmu di atas atau di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan, mereka yang menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit, sembuh, mengalir kuasamu, sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Terima kasih Tuhan. Yang buta engkau melihat, yang buta engkau melihat, yang lumpuh engkau berjalan, yang tuli engkau mendengar, yang sakit parah, yang hampir mati, engkau sembuh dan hidup. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sakit kanker, kusta, kista, batu ginjal, apapun jenis penyakitmu, HIV, virus apapun, di dalam nama Tuhan Yesus keluar, engkau disembuhkan tubuhmu. Tempat bait Roh Kudus, tempat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan. Yesus yang sudah menyembuhkan. Yesus yang sudah mengambil penyakitmu. Semua aibmu, semua kutukmu, semua perjanjian yang buruk dengan si jahat sudah diambil. Diganti dengan kehidupan, kemuliaan, berkat, dan berkat, dan berkat. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara percaya
semua sudah selesai di atas kayu salib. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Tapi iblis berkata, belum selesai. Saudara harus memilih perkataan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah berkata sudah selesai, saudara harus memilih percaya. Katakan, perkaraku sudah selesai. Penyakitku sudah selesai. Utang-utangku sudah selesai. Permasalahanku sudah selesai. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.